Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, Yesus mulai mengungkapkan, merevelasikan siapa dirinya sebetulnya. Dan itu menimbulkan syok yang besar bagi orang Yahudi. Yesus mulai mengakui bahwa dia adalah Allah. Bukan hanya anak Yosef, bukan hanya anak Maria, bukan hanya orang Nazaret, tapi dari Allah sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk memahami misteri kodrat ilahi dan manusiawi Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari-hari ini kita akan melihat pewahyuan Yesus yang sesungguhnya. Dia tidak hanya mengatakan bahwa dia adalah manusia, orang Nazaret, ibunya Maria, bapaknya Yosef, bekerja seperti manusia biasa. Tapi dia sudah mulai mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Satu unsur kemarin kita dengarkan itu. Dan tidak hanya itu, Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Dan ini bentuk hujatan yang luar biasa. Hujatan yang luar biasa. Ya, bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi menyebut nama Allah saja tidak boleh. Maka kata Yahweh diganti dengan Adonai. Diganti dengan Elohim. Maka dalam salah satu 10 perintah Allah mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nama Allah dengan sembarangan. Karena nama itu kudus, nama itu suci. Nah, Yesus sekarang mengaku bahwa dia adalah Allah. Dan ini nanti menjadi sebab, menjadi alasan kenapa orang Yahudi sangat-sangat benci pada Yesus. Karena merupakan hujatan. Dan ini menjadi alasan Yesus disalibkan. Tak seorang pun boleh mengaku diri Allah. Tapi Yesus mau akhirnya pelan-pelan menyatakan, mengungkapkan siapa dia. Dia bukan hanya manusia. Kodrat Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Dan hal ini juga tidak bisa dimengerti oleh orang-orang zaman sekarang pun. Ya. Bahkan saudara kita sebelah menganggap mana mungkin Yesus adalah Allah. Dia hanya sekarang nabi. Sama seperti mereka yang lain. Maka mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang besar dan agung. Maka itu ketika Yesus menampakkan diri dalam mimpi, dalam bentuk apapun kepada orang-orang non-Katolik. Dan menyatakan kuasanya yang begitu luar biasa. Ya, menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia. Bukan 50% manusia, 50% Allah, enggak. 100% Allah. Kodrat Allah dan kodrat manusia. Dan itu hampir tak termungkinkan dalam bayangan, dalam pikiran, dalam hati manusia. Hampir dalam diri kita sulit dipahami. Dan inilah maka iman itu mengatasi go beyond reality, go beyond rasio. Maka bagi sementara orang yang katakanlah kalau kita sering mendengar orang yang di luar kekatolikan, di luar kekristenan, hampir susah mengerti, bahkan menolak, bahkan menghujat. Mana mungkin mereka bilang. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kita sebagai orang Katolik mungkin sekarang bisa paham, tapi pada zaman Yesus itu hujatan dan harus dihukum mati, harus dirajam, harus dilempar dengan batu. Ya. Tetapi Yesus mengatakan dalam kitab suci dikatakan kamu adalah Allah. Dan kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi mereka ragu-ragu juga dengan kata-kata Yesus yang disampaikan itu. Jadi mereka tidak berani untuk melempari Yesus karena maka Yesus menghilang dengan gampangnya. Dan waktunya belum tiba. Tapi nanti dalam pengadilan di Pontius Pilatus, itulah saksi yang palsu itu, saksi yang dia mengatakan aku adalah Allah dan aku mengatakan akan menghancurkan bait Allah. Ya, jadi alasan yang paling fundamental dan itu menjadi sungguh-sungguh bentuk kekatolikan, kekristenan kita mengakui Yesus adalah Allah. Kalau kita tidak berani mengakui Yesus adalah Allah, maka itu juga menjadi suatu hambatan bagi kita.
Maka seringkali kalau kita mengalami penderitaan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh tak terkirakan dan tak tersangkakan dan terpedikan, kalau sungguh Allah, engkau sungguh Allah. Buktikan kesungguhan Allahmu itu. Ya, bahwa aku menderita seperti ini, bebaskan aku dari segala itu. Jadi saat-saat kita sedang mengalami penderitaan yang tak terkirakan, kita menganggap Tuhan, engkaukah Tuhan itu? Nah, itulah. Ya, bisa kita lihat di dalam di dalam ketika Yesus disalibkan juga banyak orang, Yesus kalau engkau Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Dan seorang di sebelah kiri Yesus penjahat itu, Yesus ikut serta dalam hujatan kepada Yesus itu. Kalau Yesus engkau Allah, tunjukkan, selamatkan kau dan aku. Dan itu semua orang bergemuruh menunjukkan itu. Ya, tetapi seorang yang sebelah kanan mengatakan, Yesus, aku dan orang ini pantas dihukum mati. Tapi kalau engkau masuk surga, ingatlah akan aku. Dan Yesus mengatakan, hari ini, saat ini juga, engkau bersama aku di Firdaus. Wow. Ya, jadi saudaraku, bukan hanya saudara kita yang lain yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Kita juga seringkali juga ketika kita menghadapi penderitaan yang tak terkirakan, problem kehidupan yang tak selesai-selesai, kita berteriak dalam hati, Yesus, Yesus, engkaulah Tuhan, selamatkan aku. Aku sedih, aku susah, aku frustasi, aku putus asa. Saudara, mari, ya, perjuangan dan pergulatan ini adalah sungguh-sungguh perjuangan dan pergulatan yang dahsyat, yang menunjukkan bahwa saatnya kita hanya tunduk kepada Tuhan, menyerahkan kepada Dia, apapun juga. Seperti Yesus kemudian, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ya. Tuhan punya cara, punya metode, punya pendekatan, punya karya penyelamatan yang tak dapat dimengerti oleh manusia. Tundukkan kesombongan otak kita, tundukkan keangkuhan hati kita, tundukkan ke arogansi kita. Ya. Karena Yesus dalam sejarah sudah melakukan dan akan terus melakukan. Yesus dahulu, sekarang, dan akan datang tetap sama. Ya. Jadi kalau saya mengalami derita yang sangat pedih sekalipun, yang hampir tak mungkin tak terlukiskan, ingat kata-kata Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Engkaulah Allahku dan Tuhanku. Seperti Thomas, engkaulah Tuhan dan Allahku. Semoga iman kita diteguhkan dalam keadaan apapun. Yesus, engkaulah Raja, segala Raja, Alfa dan Omega. Berkat Tuhan atas Anda yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan malapetaka atau penderitaan yang tak terkirakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.